Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Willy Jamjam Muhammad Asidik dari kelas E dengan NPM 222191201. Saya di sini akan membahas perkembangan peserta didik yang didosen pengampu oleh Ibu Dwi Yulia Nur Mulyadi MPD. Oke, di sini saya akan membahas 5 poin. Yang pertama ada perkembangan dan pertumbuhan. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, ada ciri-ciri perkembangan dan pertumbuhan, ada tahapan-tahapan perkembangan dan pertumbuhan, dan yang terakhir ada tugas-tugas pertumbuhan dan perkembangan. Oke, di sini ada pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah sebagai proses perubahan secara kuantitatif pada fisik manusia karena beberapa faktor, bisa faktor internal maupun eksternal. Dan ini adalah contoh pertumbuhan fisik dari usia 13 tahun hingga 20 tahun yang mungkin terlihat lebih jelasnya ada pertumbuhan kumis sama pertumbuhan jakun. Sini ada apa itu perkembangan? Perkembangan adalah menjalani perubahan secara fisik, kemampuan berpikir, emosi, dan motorik. Hal ini bisa terjadi ke dalam tahapan yang terus berlanjut hingga manusia tutup usia. Dan ini adalah contoh perkembangan bawah 5 tahun balita, dan saya ambil contoh adik saya sendiri yang pertamanya dia mulai belajar main mobil-mobilan yang didorong, terus dia udah berani memakai motor-motoran sendiri, dan kemarin dia udah berani memakai sepeda sendiri di jalanan dengan pakai roda satu. Ini ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dari pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan perubahan fisik yang bisa kita ukur dengan angka yang termasuk ukuran tinggi badan, berat tubuh, dan besarnya tubuh. Sedangkan di perkembangan, perkembangan adalah proses pematangan sel tubuh untuk menuju kedewasaan dan tidak bisa diukur dengan angka seperti pertumbuhan. Dan di sini ada juga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Saya mengambil dari perkembangan yaitu ada perkembangan fisik, perkembangan intelektual, perkembangan emosional, dan perkembangan sosial. Sedangkan saya mengambil di pertumbuhannya yaitu pertumbuhan keturunan, pertumbuhan jenis kelamin, pertumbuhan hormon, dan pertumbuhan nutrisi. Oke, di sini ada ciri-ciri perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan ada satu, perkembangan melibatkan perubahan. Perkembangan yang terjadi bersamaan dengan pertumbuhan disertai dengan perubahan fungsi, misalnya perkembangan sistem reproduksi. Yang kedua ada perkembangan awal menentukan pertumbuhan selanjutnya. Misalnya, seorang anak tidak akan bisa berjalan sebelum ia berdiri. Karena itu perkembangan awal ini merupakan masa kritis karena akan menentukan perkembangan selanjutnya. Yang ketiga ada perkembangan mempunyai pola yang tetap. Pola ini disebut pola Sapalokawadal, dan perkembangan terjadi lebih dahulu di daerah proksimal di gerakan kasar. Ini ada perkembangan yang keempat, perkembangan memiliki tahap yang berurutan. Misalnya anak terlebih dahulu mampu membuat lingkaran sebelum mampu membuat gambar kotak, bisa berdiri sebelum berjalan, dan lain-lainnya. Perkembangan yang kelima, perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda. Kaki dan tangan berkembang pesat pada awal masa remaja, sedangkan bagian tubuh yang lain mungkin berkembang pesat pada masa lainnya. Yang keenam ada perkembangan berkorelasi dengan pertumbuhan. Pada saat pertumbuhan berlangsung cepat, perkembangan pun demikian terjadi peningkatan mental, ingatan, daya nalar, dan asosiasi lain-lainnya. Ini ada pertumbuhan, ada satu pertumbuhan ukuran. Perubahan ini terlihat secara jelas pada pertumbuhan fisik yang dengan bertambahnya umur anak terjadi pula penambahan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lain-lain. Dua, perubahan proporsi.
Selain selain bertambahnya ukuran-ukuran, tubuh juga memperlihatkan perubahan proporsi. Tubuh anak memperlihatkan perbedaan proporsi bila dibandingkan dengan tubuh orang dewasa. Pada bayi baru lahir, titik pusat terdapat kurang lebih setinggi umbilikus, sedangkan pada orang dewasa, titik pusat tubuh terdapat kurang lebih setinggi simfisis pubis. Yang ketiga ada hilangnya ciri-ciri lama. Selama proses pertumbuhan terdapat hal-hal yang terdapat perlahan-lahan, seperti menghilangnya kelenjar timus, lepasnya gigi susu, dan menghilangnya refleks primitif. Yang keempat ada timbulnya ciri-ciri baru. Timbulnya ciri-ciri baru ini adalah akibat pematangan fungsi-fungsi organ. Perubahan fisik yang penting selama pertumbuhan adalah munculnya gigi tetap dan munculnya tanda-tanda seks sekunder seperti tumbuhnya rambut pubis dan aksila, tumbuhnya buah dada pada wanita, dan lain-lain. Di sini ada tahapan-tahapan perkembangan dan pertumbuhan. Yang pertama ada fase prenatal dalam kandungan. Fase prenatal merupakan periode antara pembuahan dan kelahiran. Dari hasil pembuahan terbentuk zigot yang berkembang menjadi janin. Organ dan seluruh anggota tubuh janin pun terus tumbuh dan berkembang dalam kandungan kurang lebihnya selama 9 bulan. Di sini ada yang kedua ada fase bayi. Fase bayi juga dibagi berdasarkan usianya. Di newborn, neonatus 0 hari sampai 1 bulan. Infant 1 bulan sampai 1 tahun. Toddler 1 sampai 3 tahun. Pada tahapan pertumbuhan manusia ini, bayi sangat bergantung pada orang tua dan mulai belajar mempercayai orang-orang di sekitarnya. Bayi juga baru mempelajari bahasa, berjalan, koordinasi sensorik dan motorik maupun sosialisasi. Yang ketiga ada fase kanak-kanak awal. Fase kanak-kanak awal disebut juga sebagai prasekolah, yaitu usia 5 sampai 6 tahun. Dalam tahap pertumbuhan manusia ini, anak belajar melakukan banyak hal sendiri, seperti makan, buang air di toilet, dan bermain bersama teman-teman. Anak juga mengembangkan keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan kesiapan sekolah, seperti belajar membaca dan menulis. Yang keempat ada fase kanak-kanak, tengah, dan akhir. Fase kanak-kanak, tengah, dan akhir adalah masa pertumbuhan manusia yang berlangsung sejak umur 6 sampai 11 tahun. Ia juga terlibat dalam kegiatan akademis, interaksi sosial dengan teman di sekolah, dan mulai memperhatikan pencapaian prestasi. Ketika dipuji, si anak kecil mengembangkan rasa bangga dan kompeten. Namun ketika dia gagal, ia akan merasa rendah diri. Nah, ini ada yang kelima, ada fase remaja. Fase remaja adalah tahapan pertumbuhan manusia yang merupakan transisi dari kanak-kanak ke dewasa. Dalam fase ini terjadi proses yang disebut sebagai pubertas. Remaja juga mulai mandiri dan mencari jati dirinya sendiri, tapi memiliki perasaan yang sensitif. Selain itu, remaja umumnya lebih senang menghabiskan waktunya bersama teman-teman. Oke, yang keenam ada fase di dewasa muda. Fase dewasa muda ini berlangsung sekitar usia 19 sampai 40 tahun. Orang-orang dalam fase ini juga lebih prima, mandiri, dapat bertindak secara bertanggung jawab untuk diri sendiri ataupun orang lain dan akan mempertimbangkan konsekuensi yang akan dihadapinya atas perbuatan sendiri. Mungkin di masa-masa kuliah ini kita berada di fase dewasa muda. Yang ketujuh ada fase dewasa tengah. Fase dewasa tengah adalah tahap pertumbuhan manusia yang terjadi di usia 40 sampai 60 tahun. Pada masa ini mungkin kita semua akan berfokus untuk membesarkan anak, bekerja dan ikut berkontribusi dalam masyarakat. Di sini ada fase lansia, dewasa akhir. Fase dewasa akhir adalah perkembangan manusia yang mengalami kemunduran. Tahap ini terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Anda mengalami proses penuaan
yang ditandai kulit menjadi keriput, masa tubuh berkurang sampai menurunnya daya tahan fisik. Selain itu, lansia cenderung berfokus pada spiritual untuk bersiap menghadapi kematian. Di sini ada tugas-tugas perkembangan dan pertumbuhan di masa bayi. Tugasnya adalah belajar berjalan, belajar makan makanan padat, belajar berbicara, membentuk pengertian sederhana tentang realitas fisik dan sosial, belajar kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain. Sedangkan di masa anak sekolah, belajar ketangkasan fisik untuk bermain, pembentukan sikap yang sehat terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh, belajar bergaul yang bersahabat dengan anak-anak sebaya, dan belajar peranan jenis kelamin mengembangkan dasar-dasar kecakapan membaca dan menulis dan berhitung. Di masa remaja ada menerima keadaan jasmania, menggunakannya secara efektif, menerima peranan sosial jenis kelamin sebagai pria dan wanita, dan mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, belajar bergaul dengan kelompok anak-anak wanita dan anak-anak laki-laki, persiapan mandiri secara ekonomi. Sedangkan di masa dewasa awal, mulai bekerja, memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan suami istri, mulai membentuk keluarga, mengasuh anak, mengelola dan mengemudikan rumah tangga, dan menemukan kelompok sosial yang menyenangkan. Di usia masa masa usia madya ada menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan psikologis, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai individu, membantu anak-anak remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia, mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir bekerja, mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang yang dewasa, dan mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara secara penuh. Oke, mungkin sekian dari presentasi PowerPoint saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.